يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع في المدينة سملنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع في المدينة سملنا تنقلت فيها أسلام بأربابي بسودادي مرحبا كجسمس في أبرار جهادنا نوال مرحبا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع بالمدينة سملنا وسرت سريعا في بطون تشرفت مرحبا بحمل عليك أمور المنعرال مرحبا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع بالمن
دينا سملنا هنيئا للقوم الأنياب هنيئا للقوم الأنياب لا تبهم ومنهم متمم ومنهم بدا منك بدر باليمنى بدا منك بدر باليمنى سفيري ومريال جمالي ومقبال يا مهيمن يا سلام يا مولا يا مهيمن يا سلام يا مولا سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين خير الأنام يا مولا بنبي خير الأنام يا مولا هم بالمؤمنين وبالهم بالمؤمنين ولله وتنجي يا مولا ولله وتنجي يا مولا سليم وطريق نبي وطريق سعيد على يا مولا سعيد على أهل يا مولا وجودي ومقبل وجودي ومقبل يا مهيمن يا سلام يا مولا يا مهيمن يا سلام يا مولا سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين بنبي خير الأنام يا مولا بنبي خير الأنام يا مولا هم بالمؤمنين وبالهم بالمؤمنين عليه صلاة الله ثم الله سلامه بتجاد ما قدروا من أسوء ينزل صلاة وتسليم وأرجع الله تحياتي على ما عليه الله رب الله تحيات قالوا ختام جميع الأنبياء الله محمد ويوم قيام الناس يبعث أول صلاة وتسليم وأزكى الله تحياتي على من عليه الله رب الله
Fajr ya Rasulullah, Fajr ya Rasulullah, minka bi rahmati, minka bi rahmati, li abi asirin bi, li abi taririn bi, yunubi wa yubilu. Ya Allah irhamna, ya Allah irhamna, anta maulana. Ya Allah irhamna, ya Allah irhamna, maulana al-khairu. Ya Allah irhamna. wasala ilahu kul yaumi wa laylatin, la yaumi wa laylatin. على أحمد المختار، على أحمد المختار، مولى فضائل يا الله ارحمنا، يا الله ارحمنا، مولانا الخير يا الله ارحمنا، يا الله ارحمنا، مولانا الخير يا الله ارحمنا. Lanjut. Hah? Marhaban aja. Ayo, boleh. Udah kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ya Ghafaral Khataya wa Mukilul Asrati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Anta jalawul masawi wa mukilul asrati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Alimu sirwi wa falustajibu da'awati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Wamhu ala sayati, wamhu ala sayati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. Rabbi farhamna farhamna jami'an. بجميع صالحاتي، بجميع صالحاتي. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kesuruh berhenti. Air bapak mana tadi? Ini hari ya? Oh iya. Ya alhamdulillah, Alim. Masya Allah. Baru 80 lebih. Alhamdulillah. Mau 81 nanti besok. Februari 28. Ya, kita break dulu sejenak sambil panitia bersiap-siap. Ini anak ini. Udah.
dari subuh ini. Gitu. Dari subuh pulang ke subuh. Ya layanin orang umat mau gimana Pak? Baik, tadi kita telah ikuti bersama pembacaan Maulid Syaraf Al-Anam. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Acara, Bapak Murtani. Kepada Bapak Murtani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Al-Ustaz Kiai Sofwan Izami dari Pondok Pinang, ya, Jakarta Selatan. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita. Yang saya hormati juga orang tua kita, guru kita. Yang pertama Bapak Ustaz Sanubi, yang kedua orang tua kita, guru kita juga Bapak Ustaz Haji Mahtum, dan ada juga guru-guru kita yang lainnya, Ustaz Sofyan, Ustaz Subhanuddin Al-Fajri, dan yang lainnya. Para hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah, pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentu saja ucapan terima kasih kepada seluruh warga RW 010 dan RW 09 yang sudah berpartisipasi menyambut baik kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kami atas nama pelaksana peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berbangga hati, karena setelah acara ini berjalan dengan harapan yang penuh dapat ada bekas di kita sekalian yang nanti insya Allah barangkali akan disampaikan tausiah kepada oleh Ustadz kita, sehingga nanti dalam kesehariannya sholat 5 waktu ya kayak gini nih ramainya, itu mudah-mudahan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali tentu saja ini merupakan pertama kali peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang ramai seperti ini lagi. Bukan berarti pengurus tidak mengadakan Maulid, peringatan Maulid, tetapi barangkali bentuknya berbeda. Untuk kali ini mungkin barangkali kita berbeda, dan setelah beberapa tahun yang lalu memang tidak seramai seperti ini. Dan alhamdulillah sambutan dan antusias masyarakat cukup baik, dan sekali lagi mudah-mudahan kebaikan partisipasi para jamaah sekalian mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan itu sebagai amal ibadah kita. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan kita dapat mengambil sebuah hikmah yang besar-besarnya untuk kehidupan kita dan perbaikan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi kita telah dengarkan bersama sambutan dari Bapak Murtani. Berikutnya ada sambutan dari Bapak RW 010, Bapak Karmawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Al Ustadz Sanubi, guru kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Maktum, ya, dan beserta jamaahnya, rombongan dari Masjid Al Hidayah. Yang saya hormati ada beberapa saya lihat dari DKM Masjid Tetangga. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ya guru kami, orang tua kami Kiai Haji Sofyan Nizomi, dan juga rekan saya Ustadz Sofyan, sama Ustadz masih muda itu mah. Dan juga ini kalau saya lihat keadaan begini, kelihatannya ini nostalgia nih. Kenapa? Ustadz Matum ya kayak Mastum dulu di sini. Kalau baca sama, ya baca tadi Rawi sama Ustadz Sanubi, sama Kiai Sofwan. Ini duduk di sini dengan bacaan yang tadi. Begitu baca, rasa kita ingat dulu, ya. Terus juga kalau tadi kata panitia dia merasa puas dengan keadaan seperti ini, kalau saya tidak. Kenapa tidak puas? Ini kalau giliran korban satu RT itu 250 orang. Ada RT 1 250, RT 2 250, RT 3 150, RT 4 50. Masa yang datang segini kalau giliran korban banyak banget? Ya. Jadi kalau ibu-ibu udah bagus. Saya lihat di pengajian RW juga udah penuh terus. Dan juga saya mohon dari nanti pada waktu ceramah nggak ada yang ada di luar. Sebenarnya saya mohon dengan hormat nanti ada di dalam semua. Ya, nggak menghormati kiai namanya. Ya ada sender-senderan di luar santai-santai, nggak mau masuk semua ya. Saya harapkan biar kita konsentrasi mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang akan disampaikan oleh kiai kita. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini acara ini merupakan acara yang kedua. Karena apa? Tadi ada rangkaiannya tadi siang jam 9 sampai jam 10 itu ada peresmian gapura masjid. Kita punya gapura, ikon gapura ya, gapura Masjid Al-Mubarakah. Nanti lihat barang-barang dari sini. Cakep banget tuh di depan. Nggak ada yang punya di Kecamatan Larangan. Ya, mungkin di Kota Tangerang juga baru ini. Ya, mungkin ada, mungkin nggak sama maksud saya. Ya, tapi kita merasa bangga karena kita sudah mempunyai ikon Masjid Al-Mubarakah. Patokannya mana? Gapura Masjid Al-Mubarakah yang hijau. Yang seperti di mana? Bukhara ya. Terus juga ya seperti apa? Itu desainnya cukup bagus ya. Nanti lihat kalau yang penasaran, lihat pulangnya atau baliknya, lihat dulu. Cuma lampunya masih agak sebelah, baru diresmikan kemarin tadi pagi. Ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, salam takzim kepada para guru-guru, ya. Dan juga sekali lagi saya mengharapkan bahwa dari para warga sekalian yang telah berpartisipasi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan adanya Maulid ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Bukan hanya bicara, tapi sholatnya juga. Sholat kalau seperti ini terlalu sedikit. Ya, masalah kalau tadi saya bilang kalau lagi kurban itu sampai 100 sampai hampir 1000. Ya. 850 paling ini. Coba ini kalau kita hitung paling ada berapa?
Ya, jadi itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau saya emang gaya saya seperti ini. Ya, agak keras-keras sedikit. Jadi sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan para jamaah sekalian yang masih ada di luar, pada saat ceramah dimulai saya mohon masuk. Panitia sholat, silakan diinikan, ya diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan juga kami mohon maaf karena mestinya lurah yang diri di sini, karena Pak Lurah ada kegiatan barengan di keluarga, jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi untuk sementara saya yang akan menyampaikan. Sekali lagi para ketua RT, para ketua RW, ketua RT masing-masing saya ucapkan terima kasih atas nama RW 10 yang sudah membantu dalam semua kegiatan ini. Dan kepada para panitia, kepada pengurus DKM Masjid yang sudah berhasil, yang sudah melaksanakan ini dengan baik. Sekian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Tadi himbauan dari Pak RW yang di luar agar masuk ke dalam, yang di dalam agar merapatkan duduknya. Ya. Baik, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Lutfi Amiruddin. Kepada Lutfi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofwan Nizami. Sebelum itu kami himbau yang di luar agar merapat ke dalam. Terima kasih. Kepada yang terhormat Kiai Haji Sofwan Nizami kami persilahkan. Ya, yang di luar segera merapat ke dalam. Bapak-bapak dimohon maju ke depan biar yang di luar bisa masuk. Ya, Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal.
أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Masjid Jami Al Mubarak rahimakumullah. Wabil khusus para guru, para orang tua, para sepuh yang sudah hadir, Kiai Haji Mahtum, Kiai Haji Skarnubi, Ustaz Sofyan Ishaq, Bapak Ketua RW, Ketua RT, aparat sipil dan militer yang sudah hadir, serta ibu-ibu yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Alhamdulillah saya bisa hadir pada hari ini. Ini acara yang ke-9 ini Pak. Dari subuh. Masih habisnya dari mau tukangan lagi yang ke-10, seharian 10 nih. Alhamdulillah 50 juta aja mau kumpul seharian ini. Amin ya robbal. Tadi saya hitung-hitung di jalanan, alhamdulillah udah nyampe 45 juta. Tadi tuh dari subuh sampai tadi tuh jalan maksudnya 45 juta. Saya pikir di sini 2,5 juta, tukangan 2,5 juta, pas 50 juta. Ngitungnya bisa banget ya, ngepasin. Ini biar mau ngepasin aja, ini mau ngelempengin doang. Jadi 47 juta biar jadi 50 juta, tinggal 2 juta 5, nggak tahu dari mana 25 juta, 2 juta 500-nya tuh wallahu alam. Tapi kayaknya dari Al-Barakah ini. Amin. Lu amin aja, lo panitia puyeng tuh. Baik, ini mukadimah aja karena saya bingung mau ngomong apa dari pagi Pak. Dari subuh tuh Masya Allah. Kalau Ramadan bini nggak pernah masak. Ya bini saya kalau Ramadan, kalau muludan bini saya nggak pernah masak tuh. Bang makan nggak usah makan, ntar gue dimpanin di Al-Barakah. Dimpanin gak nih? Dimpanin. Emang gue kambing mau dimpanin. Insyaallah makan ya. Alhamdulillah. Tapi saya pulang duluan dan mau ke tukangan habis sini. Baik, menyingkat waktu nggak lama-lama, paling sampai jam 1:30 aja lah kira-kira. Saya hadir di tengah-tengah masyarakat, taruhlah guru ngaji Pak. Apa peran agama guru ngaji di tengah masyarakat? Ya tentunya sesuai dengan bidangnya. Kalau masalah ekonomi, Pak Rizal Ramli sudah bicara, Ihsanuddin Nursi sudah bicara, ya, Faisal Basri sudah bicara soal ekonomi, soal threshold, Repli Haron, paham threshold, bukan ongol-ongol, threshold, ongol-ongol. Jadi soalnya threshold, ambang batas minimal presidensial threshold. Udah, Repli Harun tuh udah. Ya, soal ketahanan negara, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso sudah bicara. Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat sudah bicara soal ketahanan negara, ya, keprihatinan sudah bicara. Lah agama apa perannya di tengah pandemi COVID-19 kemarin? Saya ikut mengisi kekosongan biar umat ini tidak kehilangan pegangan. Itu saja niat saya, meskipun harus bermasalah dengan pihak kepolisian. Datang juga saya dipanggil Polres Selatan, Polres Tangerang Selatan dipanggil klarifikasi. Iya buzzer-buzzernya jahat, saya dipakai rompi, diborgol. Mana gue diborgol? Kagak, jahat buzzer, dasar buzzer. Jadi pakai rompi kuning, tahanan diborgol sama Ustaz Abdul Somad. Kapan gue diborgol? Nggak pernah, paling gue diborgol sama bini gue. Iya, kalau pulang ceramah kagak bawa parcel, diborgol gue sama bini gue. Ini ngasih tahu panitia nih maksudnya, paham ya?
Lu paham-paham aja, panitia yang puyeng lo. Kayaknya udah siapin. Tenang aja, paham saya paham. Udah pasti tuh mah, pasti oke. Oke coy. Saya ngisi kekosongan itu dalam bahasa agama tentunya, karena nggak mungkin saya bicara politik, meskipun bisa lah ngomong politik. Bicara ekonomi bisa, cuma nggak sepinter Pak Faisal Basri. Bicara agama untuk mengisi kekosongan di masyarakat agar jangan kehilangan pegangan. Makanya yang saya sampaikan setelah wirid Rasulullah. Kalau subuh sama maghrib Nabi baca tuh hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Paham ya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali subuh, 3 kali maghrib. Itu jagaan kata Nabi. Salah samarat kan? Iya, salah samarat. Ba'da sholatil subuh, ba'da sholatil maghrib. 3 kali subuh, 3 kali. Kata Nabi, siapa orang itu kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dia zikirnya pagi, kata Nabi, nah Allah akan jaga dia dari sejak subuh sampai sore. Kalau zikirnya sore, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Jadi jagaan kita orang beriman nih, jagaan kita orang beriman senjata doa, zikir. Zikir jagaan burung kita zikir, jagaan motor kita, harta kita, keluarga zikir, bukan pistol, bukan jagaan kita zikir. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman, senjatanya doa, dan itu lebih hebat. Maka dikasih wirid teman Nabi kita, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subuh 3 kali, nanti maghrib 3 kali. Itu jagaan kita. Kalau wiridnya pagi, jagaan dari pagi sampai maghrib. Kalau maghrib, jagaan maghrib sampai subuh, dijagain tuh dengan doa itu tuh. Tambah lagi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Itu wirid-wirid Nabi tuh. Kalau kita maulid Nabi, wiridnya kita amalin dah. Taruhlah pekerjaan ibadah mah berat dah. Wirid-wiridnya kita baca tuh hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Hidup itu perlu bertauhid. Jadi yang menjadikan orang itu bertahan hidup itu karena tauhid, keyakinan kepada Allah. Allah bertauhid itu penting. Maka kemarin ketika pandemi COVID-19, orang seperti kehilangan Tuhan, seperti orang nggak bertuhan. Dikit-dikit COVID, ya. Ada saudaranya dijemput pakai ambulan puskesmas, di vonis COVID, ya mati dah saudara gua, mati dah. Enggak. Ya, logikanya Pak, nakes itu nggak boleh mati. Tenaga kesehatan juga boleh mati. Udah rapat pakai masker, pakai helm, sarung tangan, ADP, bajunya nggak boleh mati mestinya kalau kita lihat ikhtiarnya. Soal mati kan bukan soal masker, urusannya masih. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Mati itu urusan ajal. Makanya bahasanya pun udah lebay. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati, ya enggak juga. Pakai masker harga mati, iya oke lah. Tapi tidak pakai masker mati, tidak pakai masker mati, ya enggak juga. Masih ada yang pakai masker tuh. Ya pakai masker harga mati, ya kita dukung. Tapi tidak pakai masker mati, mah ya enggak juga. Urusan mati bukan urusan. Bahkan jubir COVID-nya udah meninggal duluan tuh. Jubir COVID-nya udah meninggal duluan. Mestinya begini yang mati duluan, betul nggak? Iya ya, kehidupan kita, ya Allah. Maka tidak pakai masker mati, yang enggak juga. Urusan mati urusan Allah. Kullu nafsin. Nah, yang menjadikan orang-orang tegar itu dengan tauhid. Mungkin saya kasih tuh wirid-wirid amal ini pagi sama sore supaya menghadapi COVID kita tetap tegar. Andai kata mati udah takdir dah. Andai mati juga takdir. Saya mau nanya, kalau andai kata kematian itu diukur umur, kira-kira yang pantas mati duluan yang mana nih? Kalau kematian ukurannya umur, kira-kira yang pantas mati duluan mana kira-kira? Jangan nengok sampingnya, tega amat sih. Lu nengok sampingnya. Kira-kira yang tua ya.
Ya kayak Mahtum dah. Lah iya betul nggak? Tua. Sekarang engkong sama cucu yang pantas mati duluan mana? Engkong sama cucu. Engkong kan? Ada nggak cucu mati duluan? Ada. Mertua sama mantu. Kira-kira yang pantas mati duluan mana? Mantu lu. Mertua gede amat sama mertua lu. Mantu sama mertua kira-kira yang pantas mati duluan mana? Mantu nyusahin mertua mulu, gadein surat tanah ada, mantu gadein surat tanah mertua ada. Jangan nengok sampingnya. Lu tuh. Lah mantu sama mertua, pantesan mantu duluan mati daripada dan nyusahin udah ngambil anak ya, gadein surat tanah. No, mantu sial dangkalan. Saya kasih wirid. Apa salahnya bilang wirid? Ya klarifikasi depan polisi. Ini Pak wiridnya supaya umat itu tegar. Jangan takut kan kemarin Masya Allah berjemur 2 tahun ini. Betul gak? Berjemur gak 2 tahun? Kayak opak merengginang dijemur. Ini dijemur 2 tahun tinggal goreng doang mana nih. Lah 2 tahun dijemur kayak opak merengginang. Nenek-nenek aki-aki pada berjemur ya. Mati mah mati juga kan gitu ya. Mati. Itu prokes Pak, ikhtiar. Usaha kita agar terlindungi dari tapi tidak jaminan. Kemarin tuh prokes hampir kayak jadi Tuhan, jaminan selamat tuh. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati, itu udah jadi Tuhan tuh. Jangan, itu ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini tawakalnya orang tidak diajarkan. Makanya kawan-kawan Majelis Ulama saya agak sentil, ayo dong kita hadir untuk membantu pemerintah dalam rangka pandemi Covid-19. Dari kacamata agama, ya wirid. Saya nggak mungkin ilmu kedokteran, bukan dokter. Nggak bicara soal segala macam, karena bukan ahlinya, lah agama yang ngomong ulama. Maka dari sekian prokes itu nggak ada bahasa agama. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tambahin banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Itu mestinya harus diajarkan. Kok kita nggak ada bahasa zikir, bahasa istighfar? Agama nggak dihadirkan. Padahal justru yang membuat orang bisa bertahan itu karena agama, yakin kepada kebesaran Allah. Andai kata mati ya sudahlah, urusan takdir. Coba kalau mati nggak beriman, wala tamutunna illa wa antum. Orang itu bisa takut Pak, saking takutnya bisa mati. Jadi bisa mati karena saking takutnya, takut nanti mati nggak bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum. Jadi yang udah sakit di Kemayoran, sudahlah pasrah aja kepada Allah, ikhtiar. Sudah, andai kata mati ya Allah, nggak mudah-mudahan mati sah. Saya ceritakan Pak dari satu persatu bahwa bukan kita saja yang merasa takut. Orang-orang besar dalam Al-Quran juga ada merasa takut juga, namanya manusia, manusiawi ada rasa takut. Saya ceritakan satu, ibunda Nabi Musa, emaknya Nabi Musa itu dikecam rasa takut. Emaknya Nabi Musa dikecam rasa takut setelah Fir'aun melalui buzzer Fir'aun ada buzzer-buzzernya juga, tukang sihirnya tuh, membisikkan bahwa yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Itu dibisikin Fir'aun, yang akan mengancam kekuasaan itu bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Allah punya makar, ternyata yang meruntuhkan kekuasaan Fir'aun itu bayi yang ia rawat dalam istananya. Bayi yang lahir dipotong-potongin, ternyata yang mengancam kekuasaan justru bayi yang ia besarkan di dalam istananya. Jadi musuhnya dalam istana Nabi Musa Nabi Musa kan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Tuh Allah punya rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Kan banyak makar nih, rencana-rencana jahat. Udah silakan pada rencana. Wallahu khairul. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata yang meruntuhkan kekuasaan Fir'aun itu justru bayi yang ia rawat di dalam istananya Nabi Musa lah. Emaknya Nabi Musa mendengar kebijakan Fir'aun motong-motongin anak-anak bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel, takut juga tuh. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah janjikan
kami akan mengembalikannya Musa kepadamu. Subhanallah, seorang ibu harus ngoyorin, tahu ngoyorin? Tahu ngoyorin? Dikoyorin, apa dikoyorin? Dianyutin. Orok dikoyorin di Sungai Nil. Nabi Musa lagi orok tuh dikanyutin di Sungai Nil. Masya Allah, orok masih orok dikanyutin Sungai Nil. Sungai Nilnya deres, lebar, banyak buayanya, Pak. Lah orok dikanyutin tinggal dicaplok aja mau buaya, betul nggak? Ia punya kekuatan apa? Tapi Allah janjikan, inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikannya Musa. Jangan takut, akan kami kembalikan, kata Allah. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya tergolong rasul. Betul, Allah jaga, dikembalikan, dia jadi nabi. Kalau bukan karena tauhid, percaya kepada kebesaran Allah, Allah jamin jaga, dan akan nggak mungkin ada keberanian ngoyorin, nganyutin oroknya di sungai. Ya Allah, orok Pak, mana ya Allah, buayanya gede-gede banget tuh Sungai Nil. Tinggal nyaplok doang. Ini mau nabu, kira-kira kalau yang di dalamnya dikoyorin di Sungai Nil dimakan buaya nggak kira-kira Buni? Hah? Ya kagak, masuk buaya makan buaya. Jangan-jangan galakan lu sama buaya. Lebih pinteran dia nih. Iya, lebih bahaya buaya darat, betul? Betul nggak? Itu buaya darat jangan nengok belakangnya. Jangan-jangan galakan dia, betul nggak? Nah, buaya darat lebih pinter. Tuh subhanallah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan khawatir, jangan takut, kata Allah. Sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya minal mursalin, tergolong utusan-utusan Allah. Itu kalau bukan karena yakin tauhid kepada Allah, nggak mungkin berani menghanyutkan, Mbak. Inilah pentingnya tauhid. Kemarin itu tauhid hilang, Mbak. Ya Allah, orang pada pesimisme. Ya udah, ya Allah, gimana. Masya Allah, takutnya luar biasa. Itu makhluk Allah, makhluk Allah. Yang COVID kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Lapor sama siapa? Sama yang punya, yang menciptakan, Allah Subhanahu wa. Makanya doa, Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin ama innaka ala. Lapor kepada siapa? Jadi kalau ada rasa takut, lapor kepada Allah. Begitu juga orang-orang soleh, Pak. Itu pertama, ibunda Nabi Musa. Yang kedua, dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ngumpet di Gua Sur bersama Rasulullah, itu di mulut gua orang-orang kafir Quraisy sudah pedang-pedang, udah terhunus tuh. Ya, Abu Bakar lihat keluar, ya Rasulullah, kalau mereka nyongok ke dalam, jangan lihat kita, habis dah kita. Kalau mereka nyongok ke dalam gua, ngeliat kita, habis. Kata Allah, kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Berani Abu Bakar tuh menghadapi apapun kemungkinan, berani. Innallaha, itu sesungguhnya Allah bersama kita. Itu tauhid. Menjadikan sahabat Abu Bakar jadi berani karena Nabi katakan la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Itu tauhid, Pak. Yang ketiga, Nabi Musa diperintahkan sama Allah suruh lemparkan, alqiha, kau lemparkan tongkatmu, karena tukang-tukang sihir itu ularnya udah pada nyamber-nyamber. Kata alqiha, kau lemparkan tongkatmu. Falamma alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, maka ketika Nabi Musa sudah melemparkan tongkatnya, ular tuh gede, makanin ular-ular tukang sihir. Udah rapi dimakan sama ularnya Nabi Musa, kata Allah, khudha wala takhaf. Khudha, ambil lagi, wala takhaf, jangan takut. Lah Nabi Musa ngeper juga gitu. Ya tongkat jadi ular gede gitu, suruh ambil, khudha, ambil, kata Allah, ambil, wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada wujud semulanya. Janji dari Allah, Allah akan mengembalikan itu ular jadi tongkat lagi. Kalau bukan yakin tauhid, Allah akan mengembalikan, nggak berani. Diambil lagi sama Nabi Musa, jadi tongkat lagi tuh. Itu tauhid. Nggak berungin ada keberanian dari Nabi Musa. Kalau bukan karena tauhid, Allah akan mengembalikan pada wujud semula dari tongkat jadi ular jadi tong. Itu tauhid semuanya penting, Pak. Kemarin pada merengket takut, ya Allah, ya kesian umat, kesian. Maka saya isi dengan tauhid. Mari banyak-banyak zikir, banyak-banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholat. Selanjutnya ada contoh lagi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Siti Hajar di tempat yang namanya sekarang Mekah. Mekah. Jangan lihat Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang udah rame, ada McD, ada KFC, ada Starbucks, ada di Mekah udah rame kan.
Mekah pada zaman Rasulullah udah rame banyak pasar. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita bisa tahu Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mekah jangankan orang saat itu, puunan aja nggak ada. Kata Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhanku, aku menempatkan anak keturunanku pada satu lembah. Lembah tuh, jadi Mekah tuh berlembah begitu tuh. Maka kalau hujan banjir Masjidil Haram pernah seleher tuh, karena air turun semuanya ke Masjidil Haram. Legok, tau legok. Ya, Mekah tuh berlembah. Jadi Mekah tuh posisi Masjidil Haram tuh turun ke bawah. Jadi kalau hujan turun semuanya air tuh. Di Ka'bah tuh pernah seleher itu. Ya, seperut mah sering, sebetis mah sering. Kalau seleher pernah terjadi tahun 1556. Karena lembah. Mekah pada zaman Nabi Ibrahim itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, pada satu lembah yang tidak ada tumbuhan di tanah sucimu inda baitikal muharram. Siti Hajar Pak dalam keadaan ditinggalkan anak bayi Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan orang perempuan ditinggal sama lakinya. Kalau sekarang orang perempuan ditinggal laki dikontrakin enak, banyak tukang bakso, kang somai, kang toprak, gado-gado, ada topeng monyet, ada topeng kunyuk, ada hiburan, betul nggak? Ya itu biwadin ghairi dzi zar'in, jangankan orang puunan aja nggak ada. Sebagai seorang perempuan nanya sama suaminya, bang, ini urusan siapa nih? Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuka, apakah urusan Tuhanmu yang nyuruh engkau? Ditanya Nabi, ini urusan Tuhanmu? Faqala na'am, ya ini urusan Allah. Faqalat, maka menjawab Siti Hajar, idzan lan yudhayyi'an Allah. Kalau urusan Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan. Itu tauhid. Karena dasarnya perintah Allah ditempatkan Siti Hajar di lembah yang namanya Mekah. Jangankan orang puunan aja nggak ada, Pak. Masya Allah. Idzan lan yudhayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan. Dijaga, lahirlah sumur Zam-Zam, Safa dan Marwah. Ada yang belum pernah ke Mekah? Ada yang belum pernah ke Mekah? Angkat tangan, angkat tangan. Jangan malu-malu. Kalau nggak punya mobil nggak apa-apa, gengsi. Ini yang belum pernah ke Mekah, ibu-ibu angkat tangan. Bapak-bapak angkat, biar didoain malaikat Jibril di Masjid Al-Barokah. Ya, angkat tangan yang belum, angkat tangan, angkat. Jujur aja, nggak usah malu-malu, biar didoain. Hah? Iya, ya, alhamdulillah belum 8 kali ya. Angkat tangan, angkat tangan, lagi angkat tangan. Yang belum. Innalillahi banyak amat. Itu ngangkat tangan yang mau berangkatin lu siapa? Angkat tangan aja yang mau berangkatin cuma nanya doang mama. Ibu pengen ke Mekah. Taruhlah kalau haji mah duit lu kepake buat bangun segala tetek bengek gini. Umroh lah kira-kira ya. Pengen umroh? Pengen? Gampang. Ibu kalau belanja ada kembaliannya enggak? Belanja sayur ada kembaliannya. Tadi pagi ada ya. Tadi belanja sayur ada kembaliannya 300.000, celengin. Jangan boro-boro, amin. Boro-boro. Besok belanja lagi ada kembalian 600.000, celengin. Ada kembalian 750.000, celengin. Ada kembalian 900.000, celengin. Celengin tuh. Gue nanya, laki lu ngasih belanja bro duit. Kembaliannya hebat banget, belanja kembaliannya 750.000, udah duit tuh. Atau yang kedua, ibu kalau mau ngerendemin celana laki suka dirogoh-rogoh nggak kantongnya? Selalu direndemin suka kan? Takut-takut ada duitnya. Lagi mau ngerendemin rogoh-rogoh ada duit 750.000, celengin. Lagi rogoh-rogoh gamis, ada duit 3 juta. Bini saya sering ngalamin nih, rogoh-rogoh gamis ada duit 3 juta. Amplop dari Al-Barkah Maulid belum dibuka, kelupaan. Ya elah nanya lah, minta lagi nih. Karena yang ngundang kawan, jadi guyon aja ya. Jangan diambil hati ya. Kalau nggak sampai dipikirin, nggak ada pikirannya. Jangan diambil hati, cuma pikirin juga lah kira-kira. Ya Bu ya, ngerendam pakaian. Kalau ada duitnya, itu celengin biar bikin umroh. Saya bilang, ya Allah Ustaz, ngerogoh. Oh. Bikin pakai bambu, masukin bari meleng aja, masukin dah, insya Allah 20 tahun bisa nanti kober biar ongkos umroh. Orang nanya, ya boro-boro Ustaz, kadang-kadang ngerogoh kantongnya lecek ribuan, melecek banget lagi. Ya udah ribuan, setiap hari ribuan ya, kira-kira bangsa 20 tahun nah bisa umroh, keburu mampus. Udah tuh Nabi Ibrahim ninggalin istrinya di lembah namanya Mekah.
Kalau bukan karena tauhid, nggak mungkin berani, Pak. Nggak mungkin berani. Itu tahu pentingnya tauhid menghadapi kehidupan. Selanjut lagi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan Isra dan Mi'raj nggak sembarangan, Pak. Makanya Allah besarkan Nabi Muhammad lewat ayat terakhir dari surah An-Nahl. Nabi Muhammad aja harus dibesarkan imun batinnya oleh Allah untuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj jangankan dulu pada masa Rasul, sekarang aja masih ada yang belum percaya terjadinya Isra dan, maka Rasulullah diyakinkan sama Allah supaya berani menceritakan yang beliau alami sendiri. Ayat terakhir surah An-Nahl itu, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu ayat yang menjadikan Rasulullah berani menceritakan Isra dan Mi'raj. Enggak sembarangan, Pak. Isra dan Mi'raj luar biasa. Bagaimana mungkin dari habis Isya ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, nembus langit yang 7. Belum nyampe subuh udah nyampe lagi. Itu Abu Jahal, gila kau Muhammad, saya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih rota arba'ina yauman wala. Saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam. Lah kamu dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa nembus langit 7 belum subuh udah nyampe lagi, Mas. Gila tuh. Tuh Rasulullah harus dihidupkan imun batinnya untuk menceritakan Isra dan wasbir wa ma sabruka illa, serahkan saja kepada Allah, wala tahzan, jangan berduka cita, wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, jangan kecil hati dari makar mereka. Nah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang, baru Nabi tegar menceritakan Isra dan, iya, karena Allah sudah yakinkan itu. Rasulullah aja perlu keberanian imun batin untuk menghadapi ujian, tantangan dakwah. Apalagi kita dikasih modal, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Nah, sekarang termasuk saya ada rasa takut juga, Pak. Lah kemarin berurusan dengan polisi ya nggak tenang juga, mau tidur ya. Itu 2 bulan nggak ada Allah majannibni wa jannibi syaitan marozaqtani. Itu doa apa itu? Doa apa itu? Allah majannibni wa jannibi syaitan marozaqtani. Doa apa itu? Hah? Tahu, buat aki-aki aja masih hafal. Leboro-boro mau tidur sama bini, pikiran kemana-mana. Subhanallah, ada rasa takut. Tapi saya yakin hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ya hidup kan pengen tenang, betul nggak? Tenang habis subuh, masalah kepikiran juga habis subuh, habis maghrib kepikiran, mau tidur kepikiran karena berurusan dengan polisi. Enak kan kalau habis subuh kita ngopi ini. Kopi, pisang goreng sama duit di kantong 20 juta dah. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Polo adem nggak? Ada murai batu gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, ya. Ini udah duit kagak punya, kopi nggak ada, bini gacor banget. Gua kata bini lu gacor banget, lu panen kerotok menjangkrik ya. Ada nggak yang bininya gacor, Bang? Dari pagi sampai sore nyap aja. Masya Allah, bini lu gacor amat, lu panen kerotok menjangkrik. Jangan-jangan ini taruhlah top song mode umum dah, kerotok menjang. Saya ada rasa takut juga, Pak. Apa yang saya alami rasa takut? Pengalaman nih, kisah nyata. Saya pernah mau nyebrang ke Bali, pelabuhannya Gilimanuk, melalui Banyuwangi ke Tapang tuh. Kayak ke Tapang, Bali, Gilimanuk. Itu penyeberangan bisa 2 jam tuh. Rencana penyeberangan jam 8 malam tertunda sampai jam 3 pagi. Karena ASDP, penguasa pelabuhan, mengumumkan tidak boleh ada penyeberangan karena ketinggian ombak dan angin yang besar. Ya, maka dilarang penyeberangan. Sudah kita tunggu jam 3 sampai jam 3, jam 8 malam sampai jam 3 pagi ditunda karena ombak yang gede, Pak. Sudah kita tunggu, akhirnya jam 3 tiba diumumkan diizinkan untuk nyebrang Selat Bali untuk menuju Gilimanuk. Orang Jawa bilang dilalah. Di tengah laut, Pak, itu angin datang lagi. Angin datang lagi tiba-tiba tuh. Ombak gede sampai masuk ke kapal 4 meter. Pluar semua. Orang di kapal semua teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua teriak saking takutnya. Ternyata membunuh rasa takut manggil siapa?
Ini yang kata ulama, antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Jadilah engkau hambanya Allah dalam keadaan apapun juga, sebagaimana Allah itu menjadi Tuhanmu dalam keadaan apapun juga. Kita ini tidak pernah ditinggalkan sama Allah, tapi seringkali kita ninggalin Allah. Ini muludannya kayak begini nih ya, banyak nggak nih? Makanya malam saya mau nginep nih, mau lihat hasilnya besok subuh, kira-kira banyak nggak sebanyak muludannya nggak? Berani nggak kira-kira? Ah, teledik loh. Lah nyebrang sholat Bali, Allahu Akbar, Allah. Saya juga Allahu Akbar. Ada orang perempuan, mohon maaf Ustaz ya. Orang perempuan di samping saya pakai BH doang, celana pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pakai BH doang mau ke Bali. BH doang macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya Ustaz tahu, kan duduknya samping gua. Makanya gua kagak mau pindah di situ doang. Bukan nggak ada tempat duduk, andai kata ada tempat duduk kosong, gue juga gak mau pindah, biar situ aja dah. Orang nanya Ustaz tahu, duduknya di samping gua, makanya gue kagak mau pindah lah, gratis sampai Bali tuh ngeliat. Tapi hebat nih perempuan, yang dipanggil siapa? Saya bilang ibu ini dandanan kagak semenggah, tapi yang dipanggil disitulah masih ada tauhid berarti, karena dia panggil siapa? Ya Allah, Allahu Akbar, takut juga meskipun dandanannya kagak semeng. Ya kalau begini Allahu Akbar kan pantas pakai jilbab ya. Lah pakai BH doang. BH-nya masih saya hafal, warnanya merah, Pak. Sampai gua hafal tuh. Sampai mereknya gua hafal, Triumph mereknya. Warnanya merah, mereknya Triumph. Itu yang bikin hafalan saya banyak hilang karena enggak semenggah ini, karena kutang warna merah nih. Ya, iya, ini saya ngomong begini pada tegar tuh, ngomongin kutang, ntar dia pulang lagi pada nih. Itu orang masih hebat bilang Allahu Akbar ya. Maka untuk membunuh rasa takut, perlindungan ini kita bersiapa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi. Lah jujur aja kemarin selama 2 tahun apa ada yang ngajak untuk zikir pada Allah? Masjidnya ditutup, bahkan salamannya pun nggak seperti ini ya. Salamannya kayak gimana nih? Oke, mohon salaman. Salamannya begini kemarin nih. Jeger aja. Itu mah tinju, salaman kan gini musafahah nih. Nah nih musafahah begini, turun rahmat kata Nabi, idal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihi mami'atur rahmah. Kalau salaman begitu turun 100 rahmat. Izin salaman. Nah ini musafahah, ini sunnah begini. Habis salaman cuci tangan, prokesnya jalan, sunnahnya kemarin sunnahnya nggak jalan, prokesnya doang. Ini justru musafahah. Ini salaman mulu, amplopnya mana? Salaman doang, amplopnya kagak ada. Turun 100 rahmat. Ini ditinggal cuci tangan. Nanti cuci tangan dulu, cuci tangan habis salah. Jadi sunnah ajaran agamanya hidup. Salaman habis itu cuci tangan kan paling begini. Kalau kawan-kawan abris ya paling pantas begini. Ceger ya ronde pertengahan itu begini juga nih. Nih begini nih. Tuh, kawan-kawan abri nggak apa-apa lah. Kalau kita bukan abri, assalamualaikum. Nah, salaman, amplopnya ntar panitia tanggung jawabnya. Bu, hadirkan kebesaran. Makanya kemarin ketika Covid, saya ajak karena ayatnya begini bunyinya, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sampai Umar Ibn Khattab menyimpulkan laqad kana fil ardi amanani min adzabillah. Sungguh di muka bumi ini ada 2 hal yang bisa menjamin aman kita dari azabnya Allah. Ya, rufi al awal diangkat yang pertama wujudu Rasulullah. Itu ayatnya wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pernah akan mengadab manusia selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Karena ada Rasulullah rahmatan lil alamin, maka Allah tidak timpakan adab. Pada zaman Nabi Nuh terjadi bahtera, badai ya, luar biasa. Zaman Nabi Soleh terjadi, zaman Nabi Lut apalagi. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim ada. Zaman Rasulullah nggak pernah Allah timpakan adab sebagaimana Allah timpakan adab pada zaman-zaman Nabi. Karena ada Rasul. Sayangnya Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Karena ada rahmatan lil alamin maka Allah tidak turunkan adab. Tapi ini rufi al awal udah diangkat sama Allah, artinya Rasulullah udah wafat, udah nggak ada lagi.
Ya, tapi kita tetap menghadirkan sosok Rasulullah bukan secara fisik, lewat ruhus sholawah, ruh bersolah. Kemarin kan rame, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha kucek-kucek wa nuril kucek-kucek wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Obat baca sholat bawat. Sebab apa? Kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa orang yang baca sholat atau satu kali sholawat, Allah akan cucurkan 10 kali cucuran rahmat. Dicucurkan rahmatnya Allah. Maka kalau baca sholat itu turun rahmat. Orang soleh saja kalau disebut namanya, itu yang keyakinan kita kalau kita tawasul. Kita suka tawasul, nyebut ulama-ulama orang-orang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalau disebut orang soleh turun rahmat. Jadi kenapa kita nih orang-orang NU pada tawasul? Karena kata ulama kalau disebut orang soleh turun rahmat. Tuh nggak sembarangan. Orang soleh itu kalau disebut namanya turun rahmat. Fakaifa bizikri aslahis solihin. Maka bagaimana kalau yang disebut dulu orang yang paling soleh? Siapa yang paling soleh? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Orang soleh disebut namanya turun rahmat. Nah bagaimana kalau yang disebut orang yang paling soleh? Fakaifa bizikri aslahis solihin. Junjungan kita. Maka baca sholawat itu kemarin. Rame sholawat itu masjid-masjid. Ini yang saya katakan di Bangka Kemang. Waktu itu PPKM masih level 3 tuh ya. Saya bilang umat Islam ini andilnya paling besar dalam rangka melandaikan COVID lewat baca sholat. Makanya masjidnya jangan ditutup. Mana ketua masjid? Wah itu dia, jangan ditutup, buka ablak. Justru di sini rahmat ada Andai kata mati, alhamdulillah mati di orang mati di masjid cakep nggak? Jangan mati di musola aja cakep. Haji Dullah mati di musola ketiban bedug. Bagus nggak? Tapi kan di musola juga mati di musola ketiban bedug. Cuma Haji Soleh kurang kerjaan, ngapa dia rebahan di bawah bedug, itu aja kan urusan. Tapi kan musola dulu. Haji Soleh mati di musola ketiban bedug mah belakangan, mati di musola dulu, cakep kan? Andai kata mati di masjid nggak apa-apa, mati di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid dibuka, azan kumandangkan, banyak-banyak baca. Itu dia keampuhannya, baca sholawat. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan adab selama manusia masih istighfar. Maka banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
minal khotoya. Dulu di kampung-kampung kalau bubaran majlis itu doanya ya tawabtu alaina ya tawabtu alaina warhamna wangzur ilaina warhamna wangzur ilaina. Lagi ya tawabtu alaina ya tawabtu alaina warhamna wangzur ilaina warhamna wangzur ilaina. Saya kasih contoh, ada maling ketangkep. Ini gang apa di sini? Gang Barokah. Ada maling ketangkep di Gang Barokah, ya udah, motor sering kali hilang di sini. Ada maling ketangkep, digebugin tuh maling, mau karena jangan-jangan motor gue ada yang nyolong nih, jangan motor digebugin babak belur tuh, mau udah bonyok tuh maling, dibukulin, masih ngomong pukul lagi, gue masih kuat nih. Itu maling udah babak belur masih nantang, pukul lagi, gue masih kuat nih. Kita gemes nggak mukulnya? Lah udah babak belur masih nantangan pukul lagi. Ini nasib kita sebagai bangsa begini Pak, udah babak belur masih sombong. Udah babak belur masih sombong, sering bohong, zianat segala macam lah. Azab siap-siap tuh. Beda kalau maling ketangkap, ampun Pak, ampun Pak, ya Allah sudah nggak kuat Pak, mohon maaf, tega nggak kita mukulin. Allah pun begitu, kalau ada hambanya semakin zalim, semakin sombong, siap-siap azab itu tidak akan diangkat. Tapi kalau ada hambanya istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya ajak umat baca sholawat dan banyak-banyak agar bala ini Allah tidak timpakan. Karena kita sombong, semakin sombong, ya kayak maling udah babak belur masih sombong juga. Pukul, gue masih kuat. Jangan-jangan ambil balok kita getok palanya, betul. Lo ada maling ketangkap, ampun Pak, udah nangis-nangis, ampun Pak, ampun saya udah nggak kuat, mohon maaf, nggak tega kita mukulin ya. Kalau perlu kita mandiin, kita empaninnya, kita bagi dulu, pulang dah bagi duit nih, gitu kan? Lah ini maling udah sombong, babak belur masih Ini nasib kita sebagai bangsa dan negara nih. Udah babak belur makin sering bohong, khianat, zalim ya. Tunggu aja azab yang akan menimpa semuanya. Maka ada dua kekuatan, sholawat dan istighfar. Saya tutup Pak. Setelah dikasih tahu ada varian baru COVID-19 yang kecepatan menularnya 600 kali cepat. Jadi menularnya 600 kali cepat menularnya. Cepat nular sampai 600 kali kecepatannya. Varian baru, tambah takut kan? Masya Allah tambah takut Pak. Sampai nggak berani kemana-mana. Sampai sekolahnya online sekarang, nggak berani ketemu. Bahkan jadwalnya digilir, jaraknya dari 50 masuk 25 masuk 12 gitu. Saking takutnya sama varian baru yang kecepatan menularnya 600 kali lipat. Tambah takut tuh, takut mati semuanya. Jangan takut. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi. Apa varian barunya tuh? Varian barunya S611. Blok M Lebak Bulus lewat Pondok Pinang. S610 Blok M Cinere. S74 Blok M Rempoa. S69 Blok M Celeduk, lu ada ya? 69 ini ada ya? Ada 69. S75 Blok M Pasar Minggu. Ya, awas jangan ngetuk, gua kenek, gua tabok lo. Lu kenek gua tabok lo. Ada Kuantas Bima 509 tuh. Kuantas Bima 509. Itu trayek mana tuh? Ciputat Kampung Rambutan, no copetnya no. Dia tahu Ciputat Kampung Rambutan, copetnya dia no. Kopaja P20 Lebak Bulus. Nah ini kawan copetnya nih. Kopaja Lebak Bulus Senen ya. Kawan copetnya jangan jadi. Nah, saya kagak tahu Kuantas 5509 Ciputat Kampung Rambutan nyono kawan. Ini Kopaja 20 Lebak Bulus Senen. Ya berdua nih nyopet nih di dua mobil nih. Orang semakin takut, ya Allah, kesian, malah mati nanti tidak bawa tauhid. Ini hakikat kan ujian dari Allah, betul nggak? Mana ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sampai kalau dijemput ambulan dibawa ke rumah sakit, ya mati dah saudara gua ya. Mati dah saudara. Enggak, urusan mati bukan Covid, urusan mati urusan Allah. Sampai ada yang mati lupa nyebut innalillahi. Dibawa pulang Covid ya. Innalillahi dulu istirja. Innalillahi wa inna ilaihi baru sebabnya Covid. Kemarin terbalik Pak, sebabnya gede. Hakikatnya kecil, terbalik. Hakikatnya ajal yang gede, sebabnya Covid kecil. Jadi sabab itu ada di dalam hakikat ajal, emang udah ajalnya. Emang udah. Makanya saya katakan nakes itu nggak boleh mati sebetulnya, karena dandannya rapi nggak? Pakai masker, pakai apa sarung pakai helm kayak ngelas tuh ya, pakai baju segala, mati duluan tuh. Ya mati dulu. Sebetulnya nggak boleh mati lah. Urusan mati kan bukan urusan prokes, urusan mati urusan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam. Jadi hidupkan dalam hidup itu tahu tauhid kebesaran Allah. La haula, kata Nabi, fa aksir min qauli la haula wala quwwata illa, perbanyak oleh wahai Abu Darda la haula, perbanyak min qauli, perbanyak dari berucap la haula wala quwwata illa hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Kita sebetulnya orang-orang hebat. Kalau malam Jumat ada tahlilan enggak? Ada. Kalau ada 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari sudah ada tahlilan. Itu sebetulnya kekuatan kita, kekuatan senjata untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jadi hidup itu dengan tauhid sehingga kita berani menghadapi segala macam, karena hakikatnya semuanya dari Allah. Maka kita minta kembalikan kepada Allah agar segera alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi, nggak ada sebut-sebutan ya. Ya, bapak nggak di lockdown lagi kan sama bininya kan, bang jaga jarak, bang jaga jarak. Dah terus bini sial dangkalan nih kok. Bininya, lakinya di lockdown, mobilnya bang jaga jarak, bang jaga jarak. Lu kan bini gua pakai jaga jarak apaan? Betul. Udah jangankan sampai tidur baru diginin aja nih melakinya. Gerah bang, gerah. Ada bini nih lakinya baru naruh di pundak, gerah bang, gerah begitu. Ada yang gitu. Jangan-jangan bini lu nih. Nah, sudah aman alhamdulillah. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan dari segala mara bahaya sehingga kembali pulih lagi sekolah, pasar, ekonomi ya. Makanya kemarin saya lihat itu bukan hanya berdampak ekonomi Covid, tapi dampak degradasi akidah, kemerosotan akidah, bahkan hilangnya akidah. Orang takutnya sama Covid, bukan takut kepada Allah. Lapor sama yang menciptakan siapa? Allah tuh hasbiyallahu la ilaha, apal ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil, tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Banyak-banyak baca salat. Silakan ibu kan kalau ngaji banyak baca salat ya. Allahumma salli, dia sendiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ambil nyayur tuh, wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diya. Obatnya biar mata terang, biar yang udah buram-buram terang. Ibu saya mau nanya, duit 100.000 warnanya apa? Hah? 100.000 warnanya apa? Merah. 50.000 biru ya. 20.000 10.000 ungu. 5.000 coklat. 2.000 abu-abu tua ya. 1.000 abu-abu muda. Berarti mata lu belum kotok, masih kenal duit. 100.000 merah, nggak perlu. Wa nuril absar itu masih normal. Nah kalau udah mulai rabun-rabun, wa nuril absari wa diyam, bari nyambel tuh, Allahumma sholli, bari nyambel sayyidina. Kalau nyambel goyang nggak Pak?
Allahumma sholli ala sayyidina. Enak kan? Diisi dengan salat biar nanti turun kalau rahmat turun nanti wabah, virus, kuman nyingkir semuanya. Itu saya yakin sekali karena janji Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran sallallahu alaihi biha asran. Allah akan cucurkan rahmat 10 kali cucuran rahmat karena salat. Maka sebelum Jumat hidupin lagi salawat, nunggu beduk tuh yang salat Allahumma sholli apa kalau sebelum Jumat tuh wa naghlikat nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidupin tuh ya, jangan dengar yang bid'ah. Orang Nabi suruh banyak baca sholat dan Nabi tidak menentukan waktunya kapan. Maka ulama-ulama kita ambil waktunya menjelang khutbah sambil nunggu masuk Jumat, ditunggu dengan baca sholat Allahumma sholli wa sallim. Ibu-ibu yang di rumah juga sunnah baca sholat hari Jumat ya, bukan kita di masjid aja baca sholat banyak hari hidupin lagi, jangan dengan bid'ah enggak, justru sunnah baca sholat hari Jumat banyak sampai nguber 100 tuh. Kalau kita mulai jam 10 itu kecandak tuh sampai beduk Jumat 100 salawat tuh yang Allahumma sholli. Datangnya awal-awal ke masjid jam 10, jangan jam 10 masih di empang. Nih ada yang gila mancing mah Jumat dia mancing juga, Pak. Ya, ada yang gila mancing hari Jumat mancing, awas dikutuk jadi kunyuk loh. Lah Bani Israel bandel hari Sabtu suruh ibadah malah pada nyari ikan, dikutuk malah kunu kirodatan khasiin. Hati-hati yang mancing hari Jumat nanti dikutuk sama Allah, jadi ini seempang isinya kunyuk semuanya. Lah kunyuk pada bawah. Iya, ya jangan ya, udah baca 10 ya, jam 10 datang biar nanti kecandak 10 salawat. Ya lirih-lirih aja Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi nanggok di situ tuh, nanggok di situ tuh. Jangan lagi khotib nanggok, jangan. Tahu nanggok ya? Nanggoknya waktu lagi baca sholat biar sodakoh kita diiringan kan sholat. Ustadz orang belum banyak, jangan takut rezeki nanti kalau dia nggak nanggok ini nanti dia masukin di kotak sana depan. Jangan takut kehilangan, kan pengurus masjid takut Ustadz kalau nanggok itu orang belum banyak sih nggak ada banyak masukan. Jangan, Allah yang jamin. Nggak nanggok di sini nanti dia pada masukin di kotak amal depan tuh. Kalau nggak ngamal juga masih dangkalan pada orang pada ya hari Jumat itu sedekah gitu ya. Nanti hidupin lagi sholawat ya sebelum kita masuk khutbah. Beduk dulu selesai itu ulama kita ngambil jalan kayak gitu untuk memenuhi bisa baca sholat 100 kali hari Jumat menjelang masuknya sholat Jumat. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tegar hidup dengan hidupkan terus tauhid supaya kita berani menghadapi. Andai kata datang lagi naudzubillah, jawabannya cuma dengan zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan mudah tuh wirid Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepada kita umatnya untuk penjagaan diri kita dari segala bahara. Kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya pamit duluan. Jadi ngomong makan yang banyol doang tadi. Bapak-bapak jangan pulang nih, ibu-ibu jangan pulang, ada pembagian sembako nih. Dan nahan ibu mah gampang banget sampai jam 3 pagi. Bu ada sembako dia tungguin jam 3:30. Ya saya pamit duluan mau ke Tukan Utara karena ada maulid juga. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi, panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah, amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Haji Seke penilik saya. Baik, terima kasih atas penyampaian ceramahnya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita praktikkan kehidupan sehari-hari. Baik, kita memasuki penghujung acara yaitu doa penutup kepada Kiai Sofwan Nizomi. Dipersilakan memimpin doa. Izin doa. Ya sekalian. Barokah. Fatihah bil qabul tamami kulli sul wa naili khairi kullil ma'mul jalibah li kulli khair hasilah li kullil maqasid dafian kullil asrar summa ila hadrati sayyidina rasul wa ali wa sahbihi kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma wa la tad'ana ma'ana fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bakar awi. Iya. Lu guru agama ngapa nongkrong di kelurahan? Saya paling di